Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sadam Hani Surya Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang mengenal Random Access Memory atau yang biasa disebut dengan RAM. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari RAM. RAM itu apa sih? RAM itu adalah suatu perangkat hardware yang berfungsi untuk menyimpan data yang sifatnya hanya sementara. Beda dengan ROM. Kalau ROM itu permanen, datanya tersimpan. Sedangkan RAM itu bersifat sementara saja. Jadi ketika komputer atau yang menggunakan RAM itu tidak dialiri listrik, maka data tersebut entah kemana perginya, jadi tidak menetap di RAM. Kalau ROM itu menetap. Selanjutnya di sini saya langsung akan membahas tentang jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM, DRAM atau Dynamic RAM, merupakan jenis RAM yang dapat disegarkan oleh CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak dapat menghilang. Yang kedua di sini ada SDRAM atau singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM yang lain, yakni kecepatannya sampai 100 hingga 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Yang ketiga ada RDRAM atau singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. Yaitu komponen yang ini merupakan salah satu RAM juga. Terus komponennya ini dibuat pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997 kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 Mbps dan tahun 1998 menjadi 1,6 Gbps. Tak heran RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming. Slot memori untuk DRDRAM ialah 184 pin. Lalu di sini ada SRAM, SRAM atau Static Random Access Memory. RAM jenis ini terbuat dari komponen semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerjanya bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Lalu chip ini sering digunakan untuk cache memory. Kecepatan SRAM ini mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. Jadi dia mampu mengimbangi tadi ya SDRAM, RDRAM ya. Lalu selanjutnya di sini ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain.
Slot memori untuk eDORAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang dari RAM. Tak heran RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komponen dengan bus mencapai 66 MHz. Selanjutnya di sini ada FPM DRAM atau First Page Mode DRAM. RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Lalu laju transfernya maksimum untuk charge L2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 seconds. Flash RAM ya, selanjutnya flash RAM ini jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Selanjutnya di sini ada FGRAM atau singkatan dari Video Graphic Random Access Memory. FGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Yang terakhir di sini ada dua, yaitu DDR SDRAM atau Double Dead Red SDRAM. RAM jenis ini merupakan RAM yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara yang lain. Jadi RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Jenis-jenis RAM berikutnya seperti DDR2 RAM hingga DDR3 RAM merupakan pengembangan dari DDR SDRAM. Kedua jenis RAM ini digunakan di banyak komputer saat ini karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 4 GB per chipnya. Yang terakhir di sini ada SODIMM atau singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module. RAM jenis ini merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuknya cukup ringkas, lebih kecil dari RAM yang lainnya karena ini untuk notebook. Jadi kira-kira ukurannya setengah dari DDR RAM sehingga lebih menghemat ruang. Ya, karena ini hanya untuk notebook, bukan untuk laptop atau komputer. Jadi sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikut.